warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung. Saya Dewi Susanti sebagai supervisor. Saya Heni Sumara sebagai coach. Saya Yunismawati sebagai kucu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Bu Heni, apa kabarnya ini hari ini? Waalaikumsalam, Ibu Dewi. Alhamdulillah, saya sehat, Ibu. Bu Dewi sehat? Alhamdulillah Bu Heni, saya sehat dan baik-baik saja Bu. Alhamdulillah baik juga ya. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rubrik penilaian. Pada saat coaching nanti, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai apakah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan meningkatkan kompetensi. Pertanyaan yang saya akan ajukan adalah pertama, kompetensi apa yang dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama listening, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua ya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Supervisi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin diinginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke, itu beberapa hal yang saya tanyakan pada pra observasi kali ini ya Bu. Silakan Ibu bisa melanjutkan percakapan dengan coach Bu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Boleh Bu Yuli? Oh iya Ibu. Terima kasih. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Heni. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah Ibu Eni baik-baik saja hari ini. Alhamdulillah. Dengar-dengar nih Bu Yuni akan ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dibicarakan Bu? Iya ini Bu Eni, saya ingin menyampaikan sesuatu nih Bu. Iya Bu, tapi sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Yuni ya? Iya Bu, nggak apa-apa walaupun cuma 15 atau 20 menit, kita maksimalkan pertemuan kali ini ya Bu. Ya, saya yang karena Bu. Nah, ini kita pembelajaran saya Bu. Pembelajaran saya itu setiap kali kita berbuka Bu, itu terus belajar asrama, kemudian menggunakan LK. Saya itu ingin melakukan perubahan gitu Bu, supaya siswa saya itu tidak bosan, kemudian termotivasi belajarnya, bisa berpikir ke tingkat lanjut Ibu. Jadi saya tidak ingin menggunakan LK dan ceramah-ceramah lagi Bu. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Ibu. Benar sekali
ya Bu, sesuai dengan perkembangan zamannya ya Bu ya. Iya Ibu, harusnya kan kita mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya kan Bu, supaya mereka itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu Ibu, sesuai dengan apa ya, filosofi Gajah Dewantara kalau tidak salah ya, kita itu harus mendidik, menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Masa Bu, zaman sekarang mendidik kok masih menggunakan LK, masih ngobrol, masih apa, ceramah-ceramah saja kan? Perubahan itu penting juga kan Bu, untuk memotivasi siswa kita supaya tidak bosan di kelas. Oh begitu. Jadi yang saya garis bawahi dari permasalahan Bu Yuni itu adalah pembelajaran dari Bu Yuni ini masih monoton atau kurang bervariasi. Itu ya Bu. Iya Ibu, benar sekali. Pembelajaran saya itu kurang apa ya, bervariatif, kemudian kurang inovatif, masih monoton, kemudian kurang kreatif, pokoknya seperti itu Ibu. Oke, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang ingin didapat Bu Yuni? Saya itu ingin mendapatkan solusi Ibu. Bagaimana sih supaya saya itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu Bu, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih inovatif, kemudian mendidik murid itu menyenangkan itu Ibu, supaya mereka itu bisa apa ya, semangat belajarnya Ibu, jadi mereka itu tidak bosan Ibu. Hebat sekali loh Bu Yuni ini. Kemudian ini Bu Yuni ya, dari pembahasan kita kan mengenai menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran itu ideal dan berada di level 10 nih ya. Nah, kira-kira di sekolah Bu Yuni level berapa ya Bu? Oh iya Ibu, kalau saya sih kira-kira level 6 Ibu deh. Karena di sini kebetulan saya itu belum bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Ibu. Kalau saya itu masih apa ya, belum bisa berpihak kepada murid, masih sama-sama, masih LKK, pokoknya membosankan Bu pembelajaran saya. Iya Bu Yuni. Nah, kemudian kira-kira di level berapa yang ingin ditingkatkan? Ditingkatkan adanya perubahan terkait menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya Bu Yuni. Kalau misalkan ditanya pengen level berapa ya tentunya yang sempurna Bu, yang 10. Tapi kan kita kembalikan lagi Bu ya, yang namanya perubahan itu kan tidak instan Ibu. Kita harus apa ya, butuh proses menuju apa ya, perubahan itu Bu. Saya sih pengennya 9 aja cukup lah Bu buat saya. Oke. Nah, dari kenaikan level sendiri nih, sebelumnya kan dari level 6. Iya. Terus kan menginginkan naik ke level yang lebih tinggi. Iya. Kira-kira usaha apa sih yang akan Bu Yuni lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya Bu Yuni? Usaha apa Bu ya? Saya juga masih memikirkan ini Bu. Sambil berjalan begitu ya Bu ya. Oh iya Bu, sambil apa ya, sambil berjalan ya saya apa ya, berpikir bagaimana sih ya cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya sesuai dengan zamannya itu Bu, seperti yang ingin saya melakukan kolaborasi Bu dengan Satu Jawa, terus apa lagi ya selain itu ya. Oke, jadi itu perubahan yang ingin Bu Yuni lakukan ya. Berarti dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kemudian selain kolaborasi ini Bu Yuni, kira-kira ada nggak sih strategi yang Bu Yuni lakukan? Selain berkolaborasi ini Bu dengan rekan sejawat Bu ya, saya juga akan melakukan beberapa hal Bu, seperti menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang rileks, memotivasi siswa. Nah ini yang bagus menggunakan briefing Ibu, kemudian menggunakan metode yang bervariatif Bu, sehingga dengan strategi tersebut saya mengharapkan siswa saya itu bisa apa, adanya banyaknya motivasi minat belajarnya, kemudian adanya keterlibatan penuh dari siswa saya, kemudian lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira dan konsentrasi yang tinggi Bu. Keren. Berarti semua tindakan dari Bu Yuni
tentunya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan rekan sejawat pastinya. Iya. Dari keduanya tersebut nih, menurut Bu Yuni, yang ingin tepat direalisasikan itu yang mana Bu? Tentunya yang ingin segera cepat saya realisasikan yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Ibu, karena itu yang menjadi awal saya inginkan Bu. Berarti yang pertama harus saya lakukan yaitu saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena rekan sejawat itu kan yang setiap hari kita ketemu bareng tuh ya. Jadi kalau dengan mereka itu sudah cepat itu Bu. Iya, benar juga ya Bu ya. Nah, kemudian untuk melakukan strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu perlu dukungan dari siapa Ibu? Sudah pasti di sekolah itu banyak Bu, karena kita bisa tidak bisa jalan sendiri tentunya Ibu. Kita berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah Ibu. Oke, jadi kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Seperti itu ya Bu ya? Iya Ibu. Nih, kemudian saya ingin bertanya lagi Bu ini mengenai strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ini. Nah, selain strategi tersebut, mungkin ada hal lain yang Ibu lakukan. Strategi apa ya? Oh iya Ibu, saya ingin mengajak murid itu untuk belajar acting class Ibu. Saya ingin mengajak siswa-siswa saya, murid-murid saya itu belajar di luar kelas, di lingkungan sekolah. Acting masukan Ibu. Betul. Nah, kemudian Ibu, kira-kira kapan Bu Yuni akan merealisasikan ini semua? Pokoknya intinya saya ingin secepatnya Ibu tentunya. Oke, berarti intinya ini guru sebagai pendidik harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan supaya murid itu lebih bersemangat dan termotivasi ketika diajak untuk belajar. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang didapatkan di sini? Alhamdulillah Ibu, rasanya saya sudah pulang Bu ya. Dari percakapan kita yang hanya sebentar ini Bu, saya jadi mendapatkan gambaran untuk bergerak maju Bu, untuk melakukan perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Ibu. Intinya saya akan bergerak maju, melakukan perubahan supaya murid saya itu dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dan saya juga mendapat gambaran secepatnya untuk melakukan strategi tersebut Ibu. Karena sebesar apapun cita-cita kita, kalau tidak melangkah, itu sama aja bohong Bu, hanya menjadi cerita saja Bu, tidak akan pernah menjadi perubahan apapun Bu kalau kita tidak bergerak Ibu. Oke, baik Bu Yuni, semoga aksi nyata ataupun perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Yuni ini dapat membuat pembelajaran yang lebih baik lagi dan lancar. Nah, kemudian dapat tercapainya tujuan dari perubahan yang ingin dirubah oleh Bu Yuni agar menjadi pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Seperti itu ya Bu Yuni ya. Terima kasih. Kiranya kok cukup sekian Bu percakapan kita hari ini. Semoga percakapan singkat kita hari ini bermanfaat ya Bu Yuni ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Bu Yuni sebelumnya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah. Oke, sebagai penutupan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Heni. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita Bu, meliputi menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke.
Oke, berarti tadi sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur kita dengan baik, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur cerita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Dewi. Oke ya Bu ya, semoga kedepannya kita dapat melaksanakan coaching yang lebih baik lagi dan bermanfaat buat kita. Demikian Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.